Bless the Lord on my soul. His praise will be on my lips. And the Bible also invites us, come, let's worship Him. Let's glorify His name. So that's why we're here today. And also all of you at home. Our God is wonderful, He's awesome, He's omnipresent, and He will be there too. I believe that the power of worship will be carried through any obstacle in our life. The difference of taste of music, different of age, but everybody when it's come to worship God, but to God, we are on the same page. We are all children of God. We come here to worship Him. Amen. Hallelujah. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sing His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captive free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Come on, church, let's standing up together for the Lord. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We stand His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captive free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house we will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for miracles. Set the captive free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. Hallelujah! Our God is awesome. He's miraculous, church. Hallelujah! Yes, Lord. We come here today to praise you, to worship you, Lord. Today we set our mind
our heart to you alone. We worship you, Lord God. You are worthy, Lord. Hallelujah. Blessing God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Let's say it one more time. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with love wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinner saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I'm saying, God, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to
into this love brings suffering. Lord, I will remember what Calvary has bought for me, but now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Let's lift her up. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Let's say it. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Haleluya. Engkau sangat baik ya Tuhan. Kau berikan anakmu yang tunggal ya Bapa, untuk menebus kami ya Bapa, untuk kami boleh masuk Tuhan dalam rumahmu Tuhan, menjadi anakmu ya Bapa. Kau telah layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam ruang maha kudusmu Tuhan dengan anak darah domba. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik ya Bapa. Haleluya Jesus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. Lord, I worship you. Yeah. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, you are holy, oh Lord. You're holy, God. You're holy. Your name is holy, Lord. Let your glory overflow in this place, Jesus. In your church, Lord. Let your power overflow in this place, Lord.
Yerusalem. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Let's stir His name. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. God bless you. Saya kembalikan ke pastor. Terima kasih Siana dan tim. Mari kita saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Saya persilakan Bro Solihin. Silakan Solihin. Terima kasih, Peter. Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Jiwa kita semuanya dalam keadaan baik, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Minggu ini, by the way, thank you, worship team. I think done a very great job. And also the online team as well, yang udah put a lot of effort. Terima kasih, biar Tuhan yang memberkati, kita semua diberkati dengan pelayanan. Dan ya minggu ini it's a lot of things happening, right? Dalam khususnya di Amerika pemilihan umum, kita semua tahu apa yang terjadi. It's a big event untuk Amerika, yang kita mau terus berdoa buat bangsa ini agar Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin, dan kita percaya Tuhan semuanya ada dalam jalurnya Tuhan, dan Tuhan yang izinkan ya. Kita mesti terus berdoa. Oke, hari ini firman Tuhan kita akan diambil dari kitab Yakobus pasal yang ke-5. Saudara ada Alkitab boleh buka atau lihat di PowerPoint juga boleh. Mari saya undang kita semua untuk baca Yakobus pasal ke-5 ayat yang 10 dan ayat yang 11 ya. Kita baca saja pelan-pelan sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pesan Tuhan pada hari ini melalui firman-Nya adalah untuk kita bertekun dalam keadaan kita, khususnya walau waktu kita dalam keadaan yang kesulitan. Nah, saudara-saudara, seperti
firman Tuhan ini ya diberikan ilham kepada Rasul Yakobus, itu sifatnya adalah untuk menguatkan semua jemaat yang of course suatu surat itu ditulis, yaitu untuk selalu bersabar, bertekun walau keadaan yang sulit. Seperti kita ketahui waktu penulisan surat ini, Rasul Yakobus ini menulis kepada 12 suku, dan pada waktu itu memang banyak terjadi penganiayaan dari orang-orang luar gereja juga ya, dan juga dari orang-orang dalam, dan tindasan-tindasan dari orang-orang yang kaya yang menekan mereka. Kita pelajari kan dari ayat-ayat sebelumnya apa yang terjadi. Jadi memang ada tekanan yang dialami oleh bangsa Israel ini, baik dalam sisi spiritual maupun dalam sisi jasmani. Nah, dalam IFGF Global, subtema atau subtopik yang diberikan adalah staying on course. Artinya adalah untuk selalu tetap berada pada jalur Tuhan. Nah, ini nggak gampang. Makanya firman Tuhan ini tepat sekali, yaitu staying on course. Artinya, walau kita ini hidup kan banyak tantangannya, banyak hal-hal, tetapi yang kita harus lakukan itu adalah untuk stay on course itu kita perlu tetap dalam jalur Tuhan, walaupun banyak tekanan, banyak hal-hal yang memberikan tekanan secara spiritual maupun secara jasmani dalam kehidupan kita. Nah, satu kata yang dahsyat yang memang banyak dipakai bukan hanya di gereja-gereja tetapi juga di secular world, yaitu kata tekun atau ketekunan ya. Bahasa Inggrisnya itu artinya perseverance. Ini kata yang dahsyat, saudara ya. Biasanya kalau orang dibilang kata ketekunan atau orang tekun gitu ya, konotasinya baik ya, betul saudara ya. Biasanya orang bilang, oh itu orangnya tekun gitu ya, impresinya baik saudara ya. Artinya orangnya itu senantiasa nggak give up terus gitu ya. Kalau orang dibilang biasanya kalau orang, apalagi kalau orang lagi masih single, biasa kan pada bilangnya, wah orangnya tekun tuh, bagus tuh kalau dijadiin suami atau dijadiin istri gitu ya. Biasanya kan begitu. Jadi itu konotasinya untuk orang adalah baik gitu ya. Kalau orang single kan biasa cari-cari pacar kan cari karakter yang bagus-bagus ya. Kalau cari yang tekun gitu bagus. Nah, kalau orang single biasanya memang udah dapet yang tekun pun masih cari yang lebih bagus ya. Tapi tergantung sih, memang fase cari pacar tuh lain-lain saudara ya. Ada kalau masih kecil, masih umur 15 tuh masih cinta monyet, kan biasanya selalu bilang kan, kalau ini orang 15, siapa bilang katanya ya. Misalnya anak teenager diledek-ledekin gitu ya, dibilang, si itu tuh, lu suka sama si itu ya katanya. Kan dia bilangnya apa? Siapa bilang katanya gitu kan ya. Siapa bilang gitu. Nanti tahu ya, siapa bilang dia suka gua gitu. Ntar kalau udah 18 tahun ya, udah tergantung nih, udah mulai 18 tahun, lagi sosoknya ya. Biasanya apa bilangnya? Bilangnya siapa gua ya. Gua siapa ini? Lu mau suka gua siapa lu? Ya, lu mesti tahu gua siapa gitu kan, masih 18 tahun. Kalau udah 20 tahun gitu ya, kalau ada yang naksir gitu ya. Ya, bilangnya apa saudara? Siapa lu? Ya, lu siapa tuh? Punya apa? Hebatnya apa? Ya, siapa lu gitu ya. Ntar kalau udah mulai masih cari lagi tunggu udah mulai 25 tahun gitu ya. Udah mulai naik lagi lebih tinggi lagi 25 tahun. Bilangnya apa saudara? Siapa tahu. Apa? Siapa tahu apa? Siapa tahu masih ada yang lebih bagus. Jadi masih tunggu ya, umur 25 masih tunggu. Siapa tahu ada yang lebih bagus, masih tunggu, masih milih-milih ya. Naik lagi belum dapat pacar juga, ntar udah 28 bilangnya apa? Udah mulai gede-gedekan bilang apa? Udah mulai 28, udah mulai garuk-garuk kepala. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Masih ada lagi siapa lagi? 28-nya. Nah, kalau udah di atas 30, wah itu udah mulai parah nih. Waduh, udah mulai bilangnya apa? Siapa mau?
Siapa mau artinya? Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Yo, siapa yang mau ya? Siapa yang mau gitu ya? Lu 30 udah mulai lampu udah mau merah itu lampunya ya. Kalau udah di atas 35, waduh, ini udah merah ini. Jadinya apa? Siapa aja boleh lah, siapa aja. Siapa aja, oi, gini ya. Gua mau dong gitu siapa aja tinggal. Nggak bercanda aja saudara ya. Ini cuma ya, joke aja. Tapi kalau orang tekun ya itu memang banyak dicari. Karakter yang tekun ini adalah karakter yang baik. Tapi kata tekun ini juga berkonotasi bukan cuma kebaikan, tapi kata tekun ini juga konotasinya adalah berani bayar harga. Nah, kalau kita ambil kata definisi tekun, itu artinya dalam bahasa Inggrisnya ya, persistence in doing something despite difficulties or delay in achieving success. Artinya kalau bahasa Indonesianya adalah terus melakukan sesuatu, terus melakukan walau ada kesulitan atau walau harus menunda untuk mencapai tujuan. Itu artinya tekun. Jadi tekun itu keep on the course, artinya stay on the course. Jadi terus melakukan walau banyak ada kesulitan atau gagal, jadi harus tunda untuk mencapai tujuan, mencapai kesuksesan. Nah ini definisi kata tekun. Nah, dua kata luar biasa ini, ya ketekunan ini senada dengan kata-kata apa? Tidak putus asa. Ya terus berharap, terus melakukan, terus percaya, terus mencoba, tidak goyah, jatuh boleh, tetapi bangun lagi, terus keep on doing, sampai mencapai tujuan yang sudah di-set dari awal. Itu artinya kata tekun. Nah, kita mau pelajari sesuatu ya, saudara, yaitu kita buka balik lagi ke kitab Yakobus pasal 1. Rasul Yakobus ini dia punya pesannya sangat konsisten di seluruh pasal 1 sampai 5. Kalau saudara baca ini, pesannya sangat konsisten. Artinya dia ulang-ulang lagi dari pasal 1 ke pasal 5, dia ulang-ulang lagi. Tapi semuanya itu konsisten, yaitu membawa kita mendekat kepada Tuhan dan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di pasal 1 ini, kita baca ya, Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kembali, dari pasal 1 dia sudah ngomong soal ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dari pasal 1, tadi kita yang baca adalah pasal 5 ya sebelumnya. Tapi sini dari pasal 1, Rasul Yakobus sudah Tuhan berikan ilham untuk menulis soal ketekunan. Nah, seperti tadi saya katakan, ketekunan itu pasti ada harga yang harus dibayar. Jadi, harga yang harus dibayar dari ketekunan dalam firman Tuhan ini adalah ujian. Ujian adalah harga yang harus dibayar untuk seseorang menjadi tekun. Karena kalau orang itu belum lewati ujian, itu belum bisa dibilang orang itu tekun. Ya. Nah, dalam ketekunan itulah akan membawa buah yang matang, yaitu karakter ilahi yang sempurna dan utuh. Nah, kalau orang yang belum dibentuk, kalau orang yang belum tekun, belum matang itu, karena dia belum lewati ujian itu belum lulus. Mungkin dia sudah lewati ujian tapi belum lulus. Nah, untuk orang itu naik kelas ya dalam karakter atau dalam pengembarannya dengan Tuhan, itu dia perlu naik kelas. Seperti orang kelas itu ya, kalau dalam sekolah itu perlu naik kelas. Untuk menghasilkan buah yang matang itu, mau nggak mau, setiap orang, setiap kita harus lewati ujian itu baru bisa matang. Harus lewat proses, orang bilangnya ya. Harus diproses dulu, semua harus diproses. Emas kalau mau murni harus diproses. Ya. Buah kalau mau matang harus tunggu, harus lewat proses. Ya. Misalnya, ya saya paling doyan buah durian, ya. Bro David juga paling doyan durian. Kalau saya ke supermarket ada lihat durian selalu ingatnya David ya.
Bukan ingat rambutnya, bukan, karena kita sama-sama suka durian. Dia durian mahal juga beli, saudara. Waduh, itu luar biasa, dia benar-benar fansnya durian. Nah, kalau durian yang buah matang ya saudara ya, itu enak banget. Kenapa? Karena dia itu matang pohon. Nanti dia jatuh di pohon, matang gitu ya. Dia punya tebel isinya, dan rasanya enak gitu, mantap. Kayaknya nggak dikarbit gitu ya. Ngerti banget lah kalau kita lihat buah durian itu matang tuh kayak gimana. Waduh, enak banget. Tapi itu buah itu udah lewat proses. Kalau masih belum matang, udah dipotong, udah nggak enak buahnya. Jadi buah yang matang itu memang perlu masuk satu siklus, satu proses. Sama dengan hidup ini. Seringkali kita tanya sama Tuhan kan, Tuhan, mengapa Engkau izinkan saya masuk dalam hal-hal yang tidak enak dalam ujian ini? Jawabannya menurut firman Tuhan adalah satu, yaitu agar kita bertekun, setelah bertekun, lulus, naik ujian, kita menjadi matang. Seperti buah tadi. Buah yang matang itu harum bagi Tuhan. Jadi proses itu adalah prosesnya kita. Dan tiap-tiap orang beda-beda, of course, prosesnya. Ya. Nah, saya beri satu ilustrasi agar kita ngerti. Poin yang saya mau ambil di sini adalah dalam ketekunan adalah Tuhan di sisi kita. Nah, saya beri ilustrasi. Kalau saudara punya anak ya, saudara punya anak dan anak itu misalnya masih di middle school, masih di SMP misalnya ya. Lalu anak itu kesulitan dalam sekolahnya, misalnya dia belajar nggak bisa-bisa. Akhirnya dia frustasi, dia dapat nilai jelek ya, atau misalnya gurunya telepon gitu ya, telepon saudara sebagai orang tua dan minta saudara untuk kasih tahu lah nilainya nggak bagus atau bagaimana. Nah, dalam hal ini sebagai orang tua kita kan lihat anak itu susah kan, dia belajar, dia nggak bisa, dia nangis, dia struggling. Kita sebagai orang tua sikap kita gimana? Apakah kita bilang, oh kesian ya anak saya, misalnya anak saya Kenny atau Victoria gitu ya, sekolahnya susah. Apa saya bilang sama dia, aduh nak, kamu kesian ya, sekolah terus, belajar gitu sampai susah. Udahlah, drop dari school aja lah ya, nggak usah sekolah. Apakah kita bilang begitu sebagai orang tua? Of course enggak kan. Kita akan bilang pada anak itu, untuk apa? Untuk terus belajar ya. Nah di sini kita bilang kepada dia, yuk apa yang bisa Dedi bisa bantu, apa yang Mami bisa bantu. Kita bilang, gimana kalau Dedi duduk sama kamu, yuk kita sama-sama, mungkin yang matematika Dedi bisa ajarin, yang hafalan mungkin Mami yang ngajarin, atau bagaimana ada ya. Kita akan duduk sama anak kita sampai dia lewati ujian atau sekolah itu sampai dia bisa lulus, betul? Nggak mungkin orang tua bilang, aduh kesian lah Kenny atau Vicky, ya udah drop aja school lah, kamu udah kamu main game aja, udah kamu jalan-jalan aja, kan nggak mungkin ya. Nah jadi ini adalah kadang-kadang yang membuat kita tuh salah konsep dengan Tuhan ya. Sama dengan anak tadi, of course kita adakan kayak study plan, bagaimana bisa nilai bisa lebih baik, belikan buku, mungkin dia attend extra class di sekolah atau apalagi ya. Bahkan mungkin ada yang kalau di Indonesia tuh banyak masukin les atau apa kumon atau apa ya. Nah ini of course yang dilakukan seorang ayah untuk anak. Yohanes 16:33 kembali di PowerPoint dikatakan apa? Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus tidak bilang bahwa kita tidak akan mengalami ujian. Tuhan Yesus bilang, you will. Kamu akan mengalami penganiayaan, tribulation. Tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya, tribulation-nya tetap terjadi. Ujiannya tetap terjadi, tetapi Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Artinya Tuhan akan bersama dengan kita. Nah, saya ingat sekali, waktu saya masih kecil, waktu saya masih SMP ya, saya satu malam pernah, besoknya mau ujian. Tapi hari itu, malam itu kira-kira sudah jam 9 gitu ya. Besok sekolah di Indonesia, biasa sekolahnya pagi.
Saya lagi masih belajar, baru mau belajar gitu, tapi nggak bisa-bisa, saudara. Belajar fisika gitu, nggak masuk-masuk otak. Lalu papa saya lagi duduk dekat meja gitu ya, dia lagi baca koran juga. Saya juga di situ, saya struggling gitu ya. Lalu papa saya bilang begini, besok ujian ya? Iya, saya bilang, ini nggak bisa. Masih banyak yang harus dipelajari, yang harus di ini. Satu kata yang sampai hari ini saya masih ingat adalah papa saya bilang begini, it's okay, malam masih panjang, masih sampai pagi masih panjang, masih ada berjam-jam. Kamu mau belajar lagi sampai pagi juga masih bisa. Belajar aja, tenang aja katanya. Sambil pokoknya baca, belajar. Masih panjang, jam masih panjang sampai besok pagi. Ya udah, akhirnya saya belajar, papa saya tetap di sana. Tapi kata-kata itu menguatkan saya, kenapa? Karena lagi saya tetap belajar ini, orang tua itu mendukung saya ya. Seakan-akan di sisi saya. Papa saya seakan-akan di sisi saya. Nah, ini adalah caranya, saudara. Jadi bukan orang tua bilang, aduh kesian udah drop school aja, bukan. Tuhan bilang, tetap belajar, tetap lakukan, tetap lewati ujian, tetapi aku kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia dan aku akan menyertai kamu. Satu hal yang kita semua mesti jelas, Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan mengalami ujian, pencobaan. Atau ada yang berpikiran bahwa Tuhan akan mengangkat ujian ini dari hidup saya. Puji Tuhan, kalau memang itu sudah waktunya, kita sudah harus naik kelas ya. Tapi menurut saya, kalau kita selalu mengharapkan kalau ada ujian kita selalu lolos, itu pengertian yang salah. Sebab firman Tuhan tadi berkata, ujian mendatangkan kematangan, kematangan mendatangkan ketekunan, ketekunan mendatangkan buah yang matang. Seorang bapak tidak memberhentikan sekolah anaknya karena keadaan anaknya sukar. Demikian juga Tuhan tidak akan mengangkat ujian kita right away hanya karena kita menderita. Yang Tuhan janjikan adalah Dia akan bersama dengan kita sampai pada akhir zaman. Dia di samping kita, menolong kita dalam kelemahan kita, menguatkan kita dengan kasih karunia yang penuh belas kasihan dan penyayang. Tadi di pasal 5, Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Artinya dia selalu ngayomin kita, dia selalu bersama dengan kita. Ya, jangan salah pengertian. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya. Unsur-unsur ketekunan. Nomor 1 adalah, saudara, kalau di dalam ujian atau di dalam mengalami masa sulit, ada 3 hal yang harus kita mengerti. 1, prepare the mind. Siapkan pikiran kita. Ya, kita harus mengerti siapa Bapak kita. Seperti tadi saya ilustrasikan, kita harus mengerti siapa Papa kita. Dia nggak mungkin, dia itu akan menyertai dengan kita, akan menolong kita. Kita harus mengerti hatinya. Kenapa kita harus melewati? Dia izinkan kita dalam keadaan sulit, itu karena dia sayang kita. Betul nggak sih? Orang tua kenapa? Lihat anaknya susah, sekolah, sampai nangis-nangis, sampai nggak tidur. Tapi orang tuanya tetap berikan anak itu untuk tetap sekolah. Kenapa? Karena orang tua itu sayang. Sama, dalam susahnya kita, itu bukan artinya Tuhan itu nggak baik, terbalik. Justru Tuhan itu sayang sama kita. Karena Tuhan tahu kalau udah lewat, kayak orang tua tahu anak ini kalau sudah lulus SMP, SMA, nanti dia ada bekal pendidikan, dia bisa dapat kerja, bisa pakai ini. Dia ada masa depan yang lebih cerah. Ada kekuatan, ada intelektual yang dia bisa bawa nanti untuk masa depan dia. Demikian juga Bapa di sorga. Kenapa kita harus lewati? Itu karena Tuhan itu sayang sama kita, karena dia tahu kita perlu naik kelas, lulus, nanti itu berguna buat kita di masa yang akan datang. Tiap orang memiliki buah yang berbeda-beda. Ya. Tergantung masing-masing orang, tergantung kontainer masing-masing orang. Ya. Itu lain-lain. Masing-masing orang itu ujiannya beda-beda. Ada orang yang buahnya adalah pertobatan dari dosa. Ada orang yang buahnya adalah perubahan dari sikap yang sombong menjadi sikap yang rendah hati. Ada orang yang buahnya adalah lewati ujian,
lalu dia naik jabatan dalam pekerjaan atau posisi pemerintahan yang dapat membawa pengaruh yang baik. Beda-beda, tiap orang buah matang itu tergantung masing-masing. Saudara dan saya berbeda. Istri saudara, suami saudara beda. Setiap orang punya buah yang matang dalam pandangan Tuhan itu berbeda-beda. Tapi setiap orang mengalami satu ujian dan ketekunan yang harus dia lewati. Jadi kita harus persiapkan pikiran kita dengan pengertian ini. Jangan kita cepat-cepat melewat cawan ini. Saudara ingat Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus berkata, Bapa, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kalau sekiranya mungkin, Tuhan Yesus berkata, ya, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan menurut kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan Yesus pun ada cawannya. Bapak di surga lihat Tuhan Yesus nggak bilang, aduh kesian ya. Si Yesus, Tuhan Yesus kesian. Udah angkat aja cawannya. Enggak. Tuhan Yesus izinkan, Bapak izinkan Tuhan Yesus harus lewat cawan itu. Tuhan Yesus ngerti, kalau bisa ya Tuhan, izinkan aku, biarlah cawan ini berlalu, ujian ini nggak berlalu. Kita boleh berdoa seperti itu, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kita biasanya maunya cawan kita ini langsung diangkat. Bukan hanya minta diangkat, tapi maunya instan. Sekarang juga Tuhan. Maunya diangkat instan. Hari ini juga diangkat Tuhan. Lewat cawan ini. Tetapi Tuhan, kita nggak bisa. Kita mau kayak tadi anak sekolah, mau drop kelas aja langsung. Tapi Bapak di surga bilang apa? No. You have to go through. Anakku, engkau harus melewati ini. Tekun. Lewatinya agar kelak engkau memperoleh buah yang matang. Karakter yang matang. Karakter yang sudah dibentuk. Emas yang murni. Ya. Saya beri satu perumpamaan, yaitu tentang ini, proses kupu-kupu ya saudara. Sebelah kiri yang pertama yang hijau ini ya, ini adalah tentang masih ulat, dia masih ulat. Nah, kemudian ulat ini dia mau jadi kepompong itu, kalau saudara lihat di gambarnya ya, dia mulai ada kayak kabut atau sutra ya dibuat. Lalu sutranya mengeras, lalu saudara lihat itu di dalamnya ada kepompong, lalu setelah dari kepompong baru dia keluar. Nah saudara, ada satu penelitian, dia lakukan seperti ini. Waktu kupu-kupu ini masih jadi kepompong ya, itu kalau saudara lihat yang gambar yang keempat, diadakan eksperimen bahwa kepompongnya dirobekin oleh manusia, oleh researcher ini. Dia melihat karena apa yang terjadi kalau kepompong ini dibuka daripada membiarkan kupu-kupu ini keluar dengan sendirinya. Sudah tahu apa yang terjadi? Ternyata proses keluar dari kepompong ini merupakan salah satu syarat untuk kupu-kupu ini bisa mengembangkan sayapnya. Jadi kalau misalnya dia masih kepompong, itu dibuka kepompongnya, kupu-kupu itu hidup tetap, tetapi dia nggak bisa lebar buka dia punya sayapnya, kupu-kupunya. Kenapa? Setelah diselidikin ternyata waktu dia itu berusaha keluar dari kepompong, waktu dia mau keluar dari itunya, dia itu fluid tubuhnya atau cairan dalam tubuhnya itu dia harus push. Begitu dia push, dia punya cairan masuk ke dalam dia punya sayap semuanya. Jadi baru sayapnya bisa terbuka. Baru dia keluar, akhirnya begitu dia keluar dari kepompong, langsung kupu-kupu itu bisa terbang. Karena dia punya sayapnya sudah terbuka, bebas. Tapi kalau kepompongnya dibantuin manusia, oleh researcher itu dibukain, waktu dia keluar dia nggak bisa terbang kupu-kupunya. Karena cairan dalam tubuh kupu-kupu ini nggak keluar semua ke sayap kemana-mana. Akhirnya dia jadi kupu-kupu yang cacat. Nah, saudara, ini satu perumpamaan aja. Tapi kalau kita pelajari, itulah yang terjadi kalau kita tidak lewati ujian proses. Akhirnya kita jadi tidak sempurna. Makanya firman Tuhan, kamu sempurna dan tidak kekurangan satu apapun. Yaitu satu proses yang harus dilewati sehingga kita menjadi utuh.
kupu-kupu yang bagus, yang matang. Ya, itulah artinya kita mesti prepare the mind. Kalau kita menghadapi ujian, kita harus tekun, lewati, percaya Tuhan di sisi kita. Seperti tadi ilustrasi saya, percaya bahwa Bapa itu di sisi kita. Dia sudah mengalahkan dunia, dia akan menyertai kita. Dia akan bersama-sama dengan kita lewati kesusahan itu. Prepare your mind bukan untuk lewatin cawan, tapi bersama-sama dengan Tuhan lewati ujian itu. Bukan minta sama Tuhan cepat-cepat biar cawannya diangkat, tapi bersama dengan Tuhan lewati cawan itu, lewati ujian itu, sehingga kita keluar, kita jadi kupu-kupu yang bagus. Mind kita, pikiran kita harus siapkan untuk itu ya. Kedua, kita mesti build namanya spiritual muscle. Nah, kira-kira nanti 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya, waktu Niko masih di sini ya, Dewi, Niko itu, kita pergi saudara pergi survivor race, ya. Dan yang beberapa tahu waktu itu kita pergi survivor race. Nah, waktu survivor race itu kita harus lari. Kan terus terang saya ini orangnya bukan, udah lama sekali nggak olahraga ya. Tapi dulu waktu saya muda dulu, bukan sekarang saudara. Kalau beginian lompat-lompat begini saya gampang gitu kayaknya. Waktu itu masih kecil perutnya ya, belum gendut, belum ini badan belum berat. Kalau loncat-loncat itu kayaknya gampang gitu dalam main kita. Tapi waktu kita survivor race, saudara lihat di gambar itu ya, kita harus manjat-manjat lewat lumpur apa segala gitu ya. Apalagi saya lihat si Niko, walaupun pantatnya bogel-bogel begitu ya saudara, dia bisa naik ke atas itu. Saya kaget juga lihat dia. Wah, dia manjat terus naik dia lewat. Wah, saya pikir kalau Niko aja dengan bodinya yang lebih gendut dari saya bisa, saya pasti bisa ya. Saya lari-lari, aduh saudara, ngangkat badan aja ke atas nggak bisa, saudara. Bener-bener nggak bisa. Karena otot saya udah lama nggak dilatih. Nah, jadi ini adalah namanya spiritual, atau sepertinya muscle ya, otot-otot. Nggak peduli bagaimana kalau muscle-nya itu nggak dilatih, nggak kuat. Saya nggak tahu deh apa si Niko itu mungkin gym atau apa, tapi itu biarpun bogel-bogel lumayan itu ototnya bagus juga tuh dia. Nah ini ya otot ini perlu dilatih ya. Sama dengan kehidupan rohani kita tuh perlu dilatih agar kita tidak gampang jatuh, nggak gampang putus asa, nggak gampang nyerah, nggak gampang bersungut-sungut. Artinya kita memiliki muscle cukup untuk lewati ujian. Nah, ujian ini menghasilkan ketekunan menghasilkan buah yang matang. Dalam menghadapi tantangan hidup di masa datang, kita harus terus bertekun. Karena dengan bertekun, kita melatih spiritual muscle kita. Nah, kalau orang yang sedang latihan otot, itu perlu nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik, sehingga dia punya muscle itu perlu protein, makanan yang sehat. Jadi muscle-nya bisa tumbuh. Of course, kalau dalam lagi latihan, di gym atau di mana ya, kalau saudara push up atau berapa gitu, pasti mulai pertamanya sakit ya. Dadanya sakit atau sit up, perutnya mulai sakit. Tapi dari sakit itu timbul muscle. Jadi otot. Nah, dia jadi otot itu baru jadi kita ada kekuatan. Tapi perlu ada makanan intake yang bagus agar ototnya ini jadi. Nah, dalam kita kehidupan rohani, of course kita semua tahu makanan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan kalau kita makan, firman Tuhan itu masuk ke dalam hati pikiran kita, dia menguasai hati, jiwa, dan roh kita, sehingga kita jadi kuat. Waktu kita lemah, waktu kita lagi jatuh, firman Tuhan memberi kita kekuatan. Persekutuan dengan Tuhan itu seperti nafas, doa seperti nafas. Ya. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita menjadi jadi kuat. Jadi kita ototnya bisa tumbuh. Jadi kalau kita di dalam bertekun, ingat selalu take spiritual intake. Artinya makanan-makanan yang sehat secara untuk spiritual. Firman Tuhan, persekutuan, ya, berdoa, itu semua adalah keharusan untuk spiritual itu bisa menjadi otot, menjadi spiritual muscle. Ya. Yang ketiga adalah jangan run away. Don't give up.
Not easy, of course, dalam latihan, dalam di gym di mana sakit. Hari ini 20 sit up 20 kali, besok tambah lagi 22, terus tambah. Tapi jangan give up, begitu give up, ototnya lemah lagi. Jadi kita perlu terus keep the faith, jalan terus ya, keep on the course, terus. 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. 1 Korintus 10:13 boleh dibaca. Ya, jadi dia sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pencobaan yang dialami itu Tuhan sudah ada takarannya. Dia akan bersama dengan kita di sisi kita, memberi kita kekuatan, dan Tuhan itu tidak memberikan lebih daripada kekuatan kita. Ya. Yakobus 1 ayat 2 berkata apa? Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita harus mengerti bahwa kita lagi dalam pencobaan, kita harus pure joy, bahasa Inggrisnya. Semua ini adalah Tuhan izinkan. Ya. Jangan kita itu lari atau give up atau keluar dari course-nya Tuhan atau jalurnya Tuhan. Ada orang yang lari dengan perceraian karena ujian dalam keluarga yang nggak bisa selesai. Ya udah, cara gampang apa? Cerai. Itu keluar dari jalur Tuhan. Ada orang yang lari dengan melakukan sesuatu yang illegal, curi atau melakukan apa ya, karena tekanan hidup, keluar dari jalur. Ada orang juga yang bersungut-sungut menyalahkan orang lain, kembali keluar dari jalur. Ini semua adalah untuk kita belajar, untuk kita stay on the course. Tuhan yang membantu kita sehingga kita bisa sanggup lewati. Memang paling bagus tuh orang Jawa, saudara ya. Orang Jawa. Jakarta juga Jawa sih. Orang Jawa itu maksudnya orang Jawa Timur kali ya. Jawa. Semuanya untung. Namanya Mas Untung ya. Udah kecelakaan, udah ini, dia bilangnya apa? Oh, masih untung masih hidup ya. Mobilnya rusak masih untung masih hidup. Udah dibohongin orang, Mas Untung bilangnya apa? Untung nggak diambil semua ya. Semuanya masih untung. Nah, kita harus positif. Selalu walaupun dalam susah, dalam apa, masih untung ada Tuhan, masih untung ya ada Tuhan. Jadi attitude kita tuh ya. Oke, lanjut. Nah, bertekun itu kita buka di Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 ya. Kita perlu fokus sama Tuhan. Lagi kita itu dalam ujian, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu fokus sama Tuhan. Fokus kepada Tuhan Yesus. Marilah kita menanggalkan apa semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita kepada iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kembali, walaupun di kitab yang lain, kita nggak tahu siapa yang tulis kitab Ibrani, tetapi temanya sama, saudara. Berlomba, tekun, dapat iman, akhirnya sempurna, buah yang matang. Sama, temanya semuanya sama. Karena semuanya diilhami oleh firman yang sama, yaitu firman Tuhan. Ya. Nah, fokus sama Tuhan itu kita harus belajar bukan fokus pada masalah. Artinya fokus dengan Tuhan itu adalah fokus, arahkan mata hati kita itu kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Jangan kita tuh terlalu berlarut-larut dalam masalah dan ujian kita. Kita menangisi situasi kita sekali boleh, 2 kali boleh lah, 3 kali oke. Tapi jangan terlalu lama menangisi situasi kita. Sebaliknya firman Tuhan berkata pure joy, artinya bersukacitalah, artinya berbahagialah, dan kita harus bangkit. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu akan memberikan kelegaan, Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan dalam menanggungnya. Fokus kepada Tuhan artinya dengan fokus dengan iman. Tadi kan ayatnya berkata bahwa di Ibrani itu adalah kita harus membawa kita percaya, fokus pada Tuhan, membawa kita kepada iman dan kepada kesempurnaan. Ya. Nah, saya ambil 1 Samuel 1 ayat 17, itu cerita tentang Hana. Waktu Hana itu lagi sulit meminta berdoa buat anaknya, lalu Imam Eli berkata kepada dia, pergi dengan selamat. Allah Israel memberi kepada kamu apa yang kau
minta daripada. Sesudah itu Hana itu berkata, lalu keluarlah perempuan itu yang makan dan mukanya tidak muram lagi. Artinya Hana itu waktu dia lagi susah itu dia nangis, benar dia nangis. Tetapi begitu dia mendengar Imam Eli bilang, Tuhan Allah memberikan kepadamu, hatinya, mukanya, ruangnya langsung tidak muram lagi. Artinya dia mengerti bahwa dia udah memiliki iman, dia jadi hatinya sukacita, hatinya pure joy. Inilah yang dia bilang bahwa Tuhan itu pure joy. Yaitu bahwa kita sadar ada Tuhan, kita sadar ada kekuatan, kita sadar ada Tuhan yang akan menolong kita. Sehingga kita memiliki pure joy itu. Selanjutnya adalah Filipi 3, ayat 13-15. Saya tulis semua di PowerPoint, kalau saudara mau catat ya. Nggak usah ditampilkan, tapi saudara boleh baca di rumah. Yaitu, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Yesus Kristus. Yang kata kunci di sini adalah kata telah, artinya sudah terjadi di belakang. Gak apa-apa, move on. Yang sudah lewat ya sudah, saudara. Jangan fokus kepada apa yang sudah terjadi. Saudara dibohongin orang, let go. Saudara dulunya mestinya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu, let go. Udah lewat, sudah telah di belakang. Udah nggak bisa dirubah lagi. Jangan fokus kepada sono, jangan ribut soal itu lagi. Saudara, fokus ke depan. Dalam menghadapi ujian, saudara fokus ke depan. Karena di sanalah Tuhan akan melakukan hal-hal yang baru. Pure joy. Biar kita harapkan apa yang Tuhan bersama dengan kita. Ya. Ada waktunya untuk bersedih, ada waktunya untuk meratap, it's normal, tetapi jangan terus berkutat di masa lalu. Saudara, dalam ujian itu saudara selalu melihat ke depan. Karena di sanalah Tuhan akan menyertai kita. Ya. Selama masih ada hari ini, Mazmur 118, jadi nggak ditulis ya, ayat 24. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. This is the day that the Lord has made. Hari ini is a new day. It's a new beginning. Selalu ada sesuatu yang baru untuk kita mencari kekuatan dari Tuhan lagi. Amin. Cepat saja, saya sudah mau selesai. Itu tantangan dalam ketekunan. Kita mau tekun, tapi banyak tantangan. Ya. Salah satunya adalah yang tadi dibacakan, menanggalkan beban dan dosa. Satu yang menjadi halangan kita adalah dosa. Kenapa dosa? Apa hubungannya dosa dengan ketekunan? Tadi kan kita sudah bilang, saudara, bahwa kita itu mendapat kekuatannya dari Tuhan di sisi kita. Tapi kalau kita itu tidak membangun hubungan, dan kita ada dosa yang kita hidup di dalam dosa, saudara sulit untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada kasih-Nya. Yakobus 4 ayat 8 berkata apa? Bahwa mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kita harus mendekat kepada Tuhan dulu, baru Tuhan mendekat kepada kita. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Artinya, kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, kita harus menanggalkan dosa. Karena kalau kita ada dosa, kita nggak bisa rasanya dekat dengan Tuhan. Bukan kita kalau ada dosa. Kita hidup di dalam dosa, sulit untuk kita itu merasa Tuhan itu dekat. Ada perbedaan orang jatuh dalam dosa dan hidup di dalam dosa. It's a very huge difference. Setiap orang pasti berdosa, setiap orang pasti jatuh dalam dosa. It's fine. Yang Tuhan nggak mau adalah kita hidup di dalam dosa. Tapi kalau kita itu menanggalkan dosa, menanggalkan hidup di dalam dosa, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dipulihkan. Dan dengan demikian kita sadar bahwa Tuhan mau beserta dengan kita. Makanya disebut menanggalkan semua beban dosa yang merintangnya. Satu lagi yang merupakan ini adalah keinginan daging yang merupakan beban kita. Keinginan daging itu apa sih, saudara? Keinginan daging itu adalah contohnya keinginan daging salah satu misalnya sombong ya. Sombong itu dalam kita bertekun, dalam kita melewati ujian, kalau kita ini, kedagingannya ini membuat kita merintangi untuk melihat Tuhan.
Keinginan daging itu sombong. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu semua adalah yang dari dunia. Nah, kalau kita mau bertekun mengandalkan Tuhan, tapi misalnya dalam pergumulan, misalnya ada seseorang mengalami ujian dalam keluarganya, ya, pergumulan suami atau istri dalam setting keluarga deh. Kita tahu bahwa ujian ini diizinkan Tuhan agar keluarga ini bisa berbuah matang dalam Tuhan. Kita selalu menganggap pure joy dalam melewati masa susah ini dan sadar bahwa Tuhan ada di sisi kita, ya. Siap Tuhan. Jadi suami istri ini tahu bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Dia siap membantu bapak, seperti seorang bapak duduk sama anaknya. Nah, waktu tantangan datang, yaitu keinginan daging, misalnya keangkuhan atau kesombongan, di mana salah satu tidak mau merendahkan diri satu sama lain. Saat suami atau istri sedang argue, perang mulut, langsung terjadi kemarahan, saling menuding. Akhirnya ketekunan kita yang selama ini dibangun jadi sia-sia. Sebaliknya, seharusnya yang terjadi adalah belajar rendah hati. Waktu dibentuk oleh Tuhan untuk terjadi ujian, harusnya justru makin rendah hati. Walau dipersalahkan, walau terjadi argumen, terima, berdoa. Minta Tuhan. Biar Tuhan yang membela perkara kita. Kita telan, istri atau suami boleh telan aja rasa dongkol, rasa marah ini dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ada di sisi keluarga ini akan memberikan kekuatan untuk menanggung kemarahan, rasa kesal ini. Dan saudara mengizinkan karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Jadi karakter yang matang, tidak mudah emosi, bisa selalu rendah hati. Apakah dengan demikian istri atau suaminya akan berubah? That's not the point. That's not the point bahwa istrinya berubah atau suami berubah. That's not the point. Poinnya adalah Tuhan membentuk karakter kita dulu. Pusatkan dulu diri kita pada Tuhan, bukan pada poin menang atau kalah dalam situasi. Soal kapan kita menang atau dirubahkan, it's kuasanya Tuhan. Ingat saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, salah satu murid, Tuhan kapan kau akan memulihkan bangsa Israel? Tuhan bilang, waktu dan tempat itu urusannya Bapa, bukan urusan kamu, tetapi kamu. Tuhan bilang, kamu. Jadi artinya, kita seringkali mau minta Tuhan rubah situasi, tapi kita nggak mau Tuhan merubah kita. Tuhan Yesus bilang apa? Waktu dan tempat itu urusannya Bapa, tetapi kamu, kita, that is our part. Ya, jadi yang Tuhan mau dalam ini adalah jangan kita itu, oh Tuhan biar suami saya berubah, biar suami saya, istri saya berubah, biar dia jadi begini-begini sesuai dengan kemauannya kamu. No, Tuhan bilang, tetapi kamu yang lagi berdoa, kamu, you do this and do that. That's what God is saying. Keinginan daging, keinginan dosa itu semua harus kita ini. Kedua, carilah perkumpulan orang benar. Ya, ini Alkitabnya adalah 1 Korintus 15:33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bad company corrupts good character, bahasa Inggrisnya. Bad company corrupts good character. Artinya pergaulan yang buruk itu merusak karakter yang baik. Saudara kalau lagi dalam tantangan, dalam masalah, jangan cari orang pencemooh, jangan duduk di perkumpulan orang pencemooh, makin digosipin, makin sip, makin panas. Tapi sebaiknya cari orang-orang yang encourage, orang-orang yang membangun, yang membuat kita lebih mendekat, stay on course dari Tuhan. Ya, carilah orang-orang berdoa sama-sama dan sama-sama panjatkan sesuatu sama dengan Tuhan. Yang terakhir, sedapat mungkin hindari perpecahan. Ayatnya adalah di Roma 12 ayat 18, yaitu apa? Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya cobalah hidup damai. Ya, dalam ketekunan, dalam kita lewatin ujian, ya, kayaknya berat, ya, kayaknya susah. Tetapi firman Tuhan, kalau sedapat-dapatnya itu tergantung dari kita, pilihlah damai daripada ribut. Pilih damai. Hindarilah perpecahan. Bersatulah, suami istri harus satu. Karena doa orang benar itu kalau didoakan dengan besar, dengan yakin besar kuasanya. Ya, ada unity, ada kesatuan.
Ini penting sekali untuk kita itu bisa lewati tantangan-tantangan dalam keluarga. Oke, balik lagi ke ayat ini. Kita baca sekali lagi agar kita mengerti ya. Yakobus 5, saudara-saudaraku, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami ingin menyebut mereka berbahagia. Kenapa berbahagia? Kenapa pure joy? Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Dia menguatkan kita, karena Dia bersama dengan kita. Yaitu mereka yang telah bertekun. Ya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu pada akhirnya apa yang disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sama seperti seorang bapak sama anaknya masih sekolah, bapaknya sayang. Tuhan pun sayang dengan kita. Tapi kita perlu fokus ya dan bertekun kepada Tuhan. Ini adalah rangkuman aplikasi dalam hidup kita. Setiap orang ada pertandingan iman masing-masing. Saudara punya pertandingan iman, saya punya pertandingan iman. Setiap orang ada pertandingan iman masing-masing. Bertekun artinya terus melakukan walau ada kesulitan. Ya, dalam bertekun Tuhan itu berjanji Dia akan menyertai kita. Nikmatilah pure joy itu. Saudara, kita perlu build spiritual muscle, yaitu otot rohani, membangun hubungan dengan Tuhan, prepare the mind, jangan run away. Jangan fokus sama masalah, tetapi kepada Tuhan. Carilah penguatan dari perkumpulan orang benar. Ya. Ini adalah firman Tuhan pada hari ini. Percaya bahwa Tuhan mau berbicara pada setiap kita, saya termasuk, bahwa kita itu harus selalu tekun di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan tahu posisi Tuhan itu di mana dalam kita menghadapi tantangan hidup. Jangan mudah give up, karena Tuhan itu mau kita naik kelas. Tuhan mau kita lulus lewat HAM-nya, hingga kita menjadi buah yang matang. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa sebentar ya. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau taburkan dalam kehidupan kami. Tuhan kembali menguatkan kami untuk kami, Tuhan, mengandalkan Engkau, Tuhan, dan mau memfokuskan diri kami kepada Tuhan Yesus. Bertekun di dalam Tuhan, bertekun dalam kesulitan, dalam trial kami. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan ada di sisi kami, duduk di sebelah kami, Tuhan, untuk membantu kami melewati masa susah itu. Let the pure joy, karena pengertian ini, karena kacamata baru ini, Tuhan, kami sadari bahwa walaupun kami susah, tapi Tuhan di sebelah kami memiliki pure joy itu dalam Tuhan. Ajar kami bisa lewat, untuk kami lewati cawan ini bersama dengan Tuhan, agar kami memiliki buah yang matang, dan buah yang matang itu Tuhan membentuk karakter yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kami terus dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Brother Solihin. Luar biasa pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita lanjutkan worship kita melalui perpuluhan dan pemberian kita. Saya persilakan Lily Benny bisa doa untuk persembahan kita. Can you hear me? Ya, bisa. Oke. Mari kita tunduk kepala kita dan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, all the tribulation that we have to been through, Tuhan, is only a test, Lord. And we know, Lord, that you never leave us nor forsake us. You want us to pass this test, oh Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk firman ini ya Bapa. Sebentar kami mau memberi Tuhan. Engkau berikan kami semua hati yang gembira ya Tuhan untuk memberi ya Tuhan. Biar Engkau pakai pemberian kami ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Amin. 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 Terima kasih Lily. Saya ada sedikit pengumuman. Seperti setiap hari Minggu, Sunday School, jadi tolong saudara-saudari diingatkan anak-anak Anda untuk join Sunday School ya. Bagi anak-anak yang kecil, masih anak-anak kecil,
silakan dibantu agar bisa online. Kita online-nya starting 11:45, kelasnya mulai jam 12 ya. Kemudian untuk kelas 5, 6, 7, 8 nanti setelah Sunday School bisa stay for a game ya, karena Anti Lili Solihin ada game untuk anak-anak. Jadi saudara-saudari diingatkan anak-anaknya untuk stay setelah Sunday School, yaitu jam 1 siang. I Care Meeting. I Care Meeting untuk bulan 11, tadi sudah dikatakan oleh saudara Solihin, di 1 Korintus 15:33, perkumpulan orang benar ya. Kita juga tahu saat-saat pandemik ini kita memerlukan saudara-saudari kita. Mari kita bergabung di I Care kita sehingga kita bisa sharing permasalahan kita, apa yang kita hadapi atau berkat yang kita dapat selama pandemik ini. Ya, I Care meeting kita Long Island November 14. Disciple Jesus November 16, I Care Glory November 20. Kemudian I Care Overcomer November 28. Saya masih belum dapat schedule untuk I Care Target. Bagi saudara-saudari yang ada di I Care Target, silakan hubungin Pastor Tony. Kemudian untuk I Care Grace, saya juga belum dapat schedule-nya. Silakan saudara-saudari yang di I Care Grace untuk hubungin Lause Mary. Ya. Kemudian untuk ulang tahun, ini hal yang menggembirakan. Minggu ini yang berulang tahun, Penny Kusbianto. Penny ada enggak di sini ya? Penny. Kemudian kedua, Cah Jono Budi Mulyawan. Nah, ini pertama-tama saya juga enggak tahu siapa Cah Jono ini, ternyata John. Ya, Johnnya Helga. Kemudian, nah ini Ibu Dewi Jana. Ada enggak Dewi ini? Oke, kemudian terakhir Roger Cahyadi. Ini anak kesayangan dari Vero dan Tony ya. Bagi Anda yang enggak melihat Penny atau John atau Dewi atau Roger, silakan reach out ya. Saya kembalikan ke Pastor di Sanctuary. Silakan Pastor. Ini sebentar kita akan menutup ibadah kita. Izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah membantu dalam pelaksanaan ibadah ini. Semua berjalan dengan baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semoga tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Brother Solihin memberkati kita semua, menguatkan kita dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa penuh dengan tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Dan sebelum juga saya menutup, izinkan saya juga memberikan sedikit kekuatan atau pandangan, yaitu kemarin kita sudah mendengar bahwa ada deklarasi dari Presiden Amerika yang telah dinyatakan, yaitu presiden yang akan memimpin bangsa ini 4 tahun ke depan. Ya, nah, saya tahu mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian mungkin ada yang kecewa dengan adanya pemilihan presiden ini, tapi mungkin juga ada yang sukacita karena presiden yang dipilih diangkat menjadi presiden saat ini. Tapi saya ingin nyatakan, janganlah kita terlalu khawatir dengan apa yang terjadi dengan Amerika ini, karena tugas kita yang utama sebagai umat Kristen adalah berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita sesuai dengan firman Tuhan di 1 Timotius pasal 2 berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita.
Amin. Siapapun yang menjadi presiden tidak menjadi masalah. Selama gereja berdoa untuk dia, bangsa ini saya percaya akan dituntun oleh Tuhan. Karena hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Dan kita doakan siapapun presiden yang baru ini, biarlah dia dituntun oleh Tuhan, dipimpin sehingga Amerika boleh diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang sudah ditabur pada siang hari ini. Jadikan kami Tuhan, umat Tuhan yang kuat selalu di dalam menghadapi segala tantangan. Biarlah kami terus bersuka cita dan kami boleh mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami lepaskan damai juga untuk bangsa Amerika yang sudah mempunyai seorang pemimpin yang baru. Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berkati setiap pemimpin yang akan dipilih, yang akan diangkat ya Bapa. Sehingga Tuhan bangsa ini akan terus mengalami damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Sementara kami akan berpisah Tuhan, biarlah berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera, berkat jasmani dan rohani boleh turun atas kehidupan kami semuanya ya Bapa, dimanapun kami berada. Kesembuhan, kekuatan, dan iman yang berlimpah-limpah akan Tuhan berikan pada kami semua. Terima kasih. Pergilah di dalam damai daripada Allah Bapa, sukacita dalam Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Then sing My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Hallelujah. Thou art, how great Thou art. Terima kasih. How great Thou art, how great Thou art. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. God bless you all.